aku tuh punya alasan kenapa saya itu bertahan dengan agensiku yang lama. Ya, saya tidak mau pindah-pindah. Kenapa? Walaupun dicela, walaupun dikatain agensi kurang bagus, agensinya kurang profesional gitu sama calon agen yang baru ini, tapi saya tidak patah semangat. Aku tetap yakin dan percaya sama agensiku yang lama. Alhamdulillah. Jadi akhirnya saya keluar sebelum pembantu yang baru datang, teman-teman. Itu yang aku harapkan dari dulu. Saya ingin keluarnya itu tanpa mengajari pembantu yang akan kesini, gitu ya. Jadi biarkan dia bekerja dengan caranya dia. 去杂货店买一下东西。哦。睡觉吗？好。Bapakku masih di sini ya, belum pulang. Mobilnya masih ada di depan, beliau masih keluar beli obat. Mau aja bawa. Ah, 走了。 Apa? 哦，这个味道实在很重。好，你知道你要什么时候休假，你再告诉我。好啊，好啊，拜拜。 OK， 拜拜，拜拜。谢谢老板娘。小心啊，要小心啊，拜拜。小心，小心。Oke, singkat cerita, aku sudah ada di taman ya. Singkat cerita, ini sore hari, videonya saya lanjut di sore hari. Nah, kita ketemu si Gemai. Detik-detik kita akan berpisah, guys. Saya ngebagi kontenku iki suatu saat kalau aku udah pindah jarang, guys. Nah, kita di sini ya, anginnya kenceng banget. Simbah lagi minum susu, susu dikasih ragil. Susu ibu. Adem belum mbakku. Gak apa-apa ya, Gil, kita pisah ya. Pisah. Ikut cedok eneh. Cedok eneh. Indonesiane panggah ya, Mi. Podo. Mbak mau ngajak lungguh. Nah, guys. Kita di sini. Apa? Jepret. Angin udah disapu yang pekok. Nek jambu. Tekan ono adem mbah ono. Elang mo. Hah? Apa? Tangane demokan adem enggak? Enggak. Enggak ya enggak. Mbahmu hilang mo. Enggak. Panas sih. Ngemoy he. Masa? Lek brepes ono tembakan Mbak. Hilang mo. Brepes ya. Hilang mo. Mo. Ya wong arep olahraga kae teko. Iki. Konselan. Hari mana salam.
Assalamualaikum, halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Muhaya Family. Singkat cerita, videonya saya lanjut di malam hari. Simbaku sudah tidur ya. Dan hari ini tidak ada konten makan karena aku tadi itu sibuk sekali. Kalau ada waktu kegiatan rutinan pergi ke rumah sakit pasti riwah ya dari tadi pagi itu. Sebetulnya saya itu punya rencana mau membicarakan ini, mau menceritakan ini itu dari kemarin, tapi kemarin itu tidak ada waktu. Jadi waktunya bisa bikin video hari ini. Kemarin itu aku kedatangan calon agensi baru pilihannya majikan aku ya. Dia kesini sama istrinya. Waktu aku mau jalan-jalan sama Simba ya di sore hari, ngobrol sama saya, dia itu sempat ngatain agensiku itu kurang bagus, kurang baik kayak gitu. Terus dia bilang gini, kamu itu di Taiwan sudah berapa tahun gitu kan. Aku ngomong mau 9 tahun, aku ngomong gitu kan, finish ini 9 tahun. Nah kamu itu sudah waktunya pindah agent. Dia bilang gitu, cari agent yang bagus, yang baik, dengan gaji yang tinggi, dia bilangnya gitu. Terus habis itu ngomong lagi gini, kamu itu harus secepatnya cari job, soalnya nanti kalau KTP-mu sudah hangus, kamu tidak bisa apa-ngapain kayak gitu. Sebetulnya kan itu haknya agent ya, karena saya sudah memutuskan kan jauh-jauh hari. Maksudnya itu saya sudah bilang ke agent itu sudah lama banget kalau aku mau finish ini pindah gitu kan. Itu kan memang sudah diproses, tapi kan dia itu seolah-olah mungkin dia itu nggak tahu lah apa rencananya, apa maksudnya dari omongan itu. Tapi kan itu haknya agensi ya, karena kan finishku di sini tanggal 15 bulan 2 gitu ya. Ini kan masih bulan 11 tanggal berapa, 5 ya, kayak gitu. Dia ngejelekin agen saya, katanya agen saya itu kurang bagus, kurang baik. Kamu bisa pindah cari agen yang baik dan cari gaji yang tinggi. Sedangkan saya itu sadar diri, sebetulnya saya ini tidak banyak kelebihannya, banyak kekurangannya ya. Jadi saya tidak menuntut untuk mencari gaji yang besar. Dikasih gaji yang standar, terus sesuai dengan prosedur yang ada. Kalau dari pemerintah emang sekian untuk TKW ya sudah, kayak gitu. Aku nggak mencari yang muluk-muluk, nggak mencari yang gaji yang tinggi atau gimana. Soalnya gaji yang tinggi itu tuntutannya juga harus tinggi juga, harus punya kelebihan juga gitu loh. Sedangkan saya itu kelebihannya sama kekurangannya itu banyak kekurangannya, makanya saya lebih ke ya sudahlah, kerja yang sewajarnya saja dengan gaji yang sewajarnya saja. Ngapain juga harus nyari gaji tinggi, kerjaannya pun juga punya tuntutan yang tinggi gitu loh, sama harus imbang juga. Kalau kita menuntut gaji yang tinggi, kita harus punya skill yang luar biasa, punya keterampilan, pengalaman, pokoknya wis harus lebih ya, harus bisa bahasa, harus pinter segala macam bahasa gitu, harus menguasai bahasanya. Sedangkan saya tidak ada di situ, banyak kekurangannya kayak gitu. Ya kalau bekerja di Taiwan memang sudah lama, tapi untuk menguasai bahasa itu belum bisa semuanya. Itulah saya ya. Itu ya kemarin kedatangan calon agent baru pilihannya majikan aku. Cerita pertama. Terus cerita yang kedua, hari ini habis mengantar Simba dari mana itu namanya, dari rumah sakit. Sesampainya di rumah, majikan saya yang nomor 1 itu kan langsung ke agensi itu ya, calon agensi yang baru ke sana. Nah sesampai di sana, sepulangnya dari sana, dia mencari berkas-berkas saya yang disimpan pos kedua. Nah setelah dia balik lagi dengan membawa berkas itu, balik ke kantornya itu lagi ya, terus pulang lagi, dia mencari saya, meminta berkas-berkas yang saya pegang. Sedangkan saya itu tidak punya berkas apa-apa. Saya itu cuma berkas yang aku pegang itu cuma berkas slip gaji. Kalau yang lainnya itu nggak ada, sudah diserahkan ke pos ini. Terus maksudnya itu dia mencari berkas yang ada di saya itu, saya nggak tahu mau di apa. Ya mungkin untuk persyaratan mengajukan
mencari pembantu baru di sana gitu. Aku tuh punya alasan kenapa saya itu bertahan dengan agensiku yang lama. Ya, saya tidak mau pindah-pindah. Kenapa? Walaupun dicela, walaupun dikatain agensi kurang bagus, agensinya kurang profesional gitu sama calon agen yang baru ini, tapi saya tidak patah semangat. Aku tetap yakin dan percaya sama agensiku yang lama. Saya punya alasan kenapa, karena waktu di PT itu saya kan tidak sebentar ya, saya di PT itu 7 bulan dan saya diambil sama agensiku ini. Saya dikasih job, saya ditempatkan di majikanku yang pertama di Changhua itu yang membawa agensiku yang ini. Finish sampai 2 kali, terus pindah ke sini tetap memakai jasa agensiku yang lama. Saya tidak akan tergiur dengan ajakan agensi-agensi yang lainnya, suruh cari agensi yang lain yang lebih bagus dengan gaji yang lebih tinggi. Saya nggak mau gitu ya. Nah, sedangkan agensi yang ditunjuk majikanku ini itu tidak ada penerjemahnya. Misalkan ada apa-apa, kita langsung saja ke agensinya itu, orang Taiwan itu ya, tidak ada penerjemah orang Indonesianya. Nah, di situ bingungnya kita gitu ya. Soalnya kenapa? Apapun yang terjadi kita harus minta solusi dulu. Kalau saya lebih ke agensi, lebih ke penerjemah saya kayak gitu. Saya minta pendapat dulu, minta solusi yang baik kayak gitu. Buat apa ya teman-teman, ngeduk nih pikiran. Buat unggah ngeduk nih pikiran kayak gitu. Jadi sebelum melaporkan yang lebih dalam lagi harus minta solusi dulu ke penerjemah saya. Ya, itu tujuan saya mencari agensi yang ada penerjemahnya. Sedangkan ini itu tidak ada penerjemahnya, langsung ke orang Taiwan. Ya, aku melihat dari teman saya orang Filipina itu kan agennya ikut dia. Nah, di saat dia sakit kayak gitu ya, tidak ada istirahatnya sama sekali. Habis operasi 1 minggu disuruh kerja gitu ya, maksudnya nggak ada istirahatnya. Sedangkan di agensiku ini ya muka-muka diberi kesehatan ya teman-teman. Ini cuman gambaran saja. Misalkan ada sakitnya kita dikasih istirahat itu 1 bulan ya, tetap digaji, kita dikasih istirahat 1 bulan. Sedangkan di agen itu sakit cuman dikasih waktu 1 minggu, itu harus kerja lagi. Terus untuk potongan gajinya, memang gajinya itu besar, gajinya itu gede buat TKW-nya, tapi setiap bulannya itu dipotong 5.000 NT teman-teman. Misalkan gaji TKW-nya itu diajukan ke majikan itu 30.000 NT gitu ya, tapi nanti dikasihkan ke TKW-nya itu cuma 25.000 NT, dipotong 5.000. Jadi menurut saya lebih baik ikut agensi yang sudah pasti ya, maksudnya itu standarnya gitu ya. Kalau sini kan saya nggak tahu juga lah. Dari segi omongannya kemarin itu, agensi itu menurut saya sudah menjelekkan agensi saya. Menurut aku sih kurang sedikit apa ya, udah berani menjelekkan orang lain, itu menurut aku sudah nggak bagus ya. Sedangkan agensiku ini tidak pernah menjelek-jelekkan agensi yang lainnya atau membanding-bandingkan ke orang lain gitu. Agensiku orangnya gitu. Soalnya aku sudah ikut 9 tahun. Tidak pernah membela yang ini, tidak pernah membela yang itu. Semua dirangkul kalau agen saya ya. Kalau ini belum opo-opo, saya masih ada waktu di sini, belum finish, udah ngatain agensiku kurang bagus. Saya bisa mencari agensi yang lebih bagus lagi dengan gaji yang lebih tinggi lagi. Sedangkan gaji yang tinggi itu kita juga harus punya skill, harus punya kelebihan gitu ya, bahasa juga harus menguasai. Nah, itu cerita kedua. Terus cerita ketiga teman-teman, alhamdulillah bersyukur sekali. Tadi itu agensiku telepon dari pagi teman-teman ya, dari jam 10:30 ya, karena aku memang repot sekali. Aku harus wirawiri ya, mengambil ke panti ke sini kayak gitu, terus mengantar Simpah ke rumah sakit. Habis itu majikanku ada di rumah semua, jadi saya tidak bisa pegang HP, sedangkan HP saya itu tidak ada bunyinya. Nah, agensiku telepon dari
jam 11 sampai jam setengah 3 teman-teman. Nah setelah majikan saya pulang, terus saya rebahan tidur, saya baru ngecek HP, ternyata ada kabar dari agensi, ada telepon, ada chat. Agensiku menanyakan ada majikan mencari pembantu apa itu, terus agensi saya, penerjemah ya, bukan agensi, penerjemah saya menanyakan gini, iya apa kamu bisa bahasa Thai gitu ya. Sedangkan saya kan pernah cerita ke kalian semua, saya pernah ngisi brosur, ngisi berkas, di situ kan saya sudah mencentang bahasa yang saya kuasai Mandarin, itu pun gak semua dikuasai ya, makanya saya mencari gaji yang standar karena memang untuk bahasa di sini saya itu banyak kekurangannya, walaupun saya di Taiwan sudah lama ya. Saya itu sangat mengerti lah ya teman-teman dengan posisi saya gitu ya, makanya saya tidak memilih, makanya saya itu tidak menuntut gaji yang besar karena banyak kekurangannya terutama di bahasa. Sedangkan tadi ini ada majikan mencari pembantu yang bisa bahasa Thai ya. Terus saya ngomong ke agensi, aku kan sudah ngisi di berkas itu, saya bisanya bisa Mandarin. Terus agensi panggah ngomong, panggah nanya, masa bahasa sehari-hari kamu gak bisa, kayak makan, kayak minum, kayak tidur. Nah kalau itu aku bisa teman-teman ya, kayak nenek tidur, nenek makan, nenek mandi, itu bisa bahasa Thai. Tapi untuk komunikasi yang lebih dalam lagi itu saya tidak bisa kalau bahasa Thai gitu loh ya, takutnya nanti mengecewakan majikan di depannya. Aku juga bilang ke agensi tentang kekurangan saya seperti ini, kalau memang bahasa saya tidak begitu pandai, kurang lah ya istilahnya, kurang. Jadi aku pinginnya itu mencari majikan yang menerima dengan segala kekurangan saya, jadi majikan nyaman sama saya pun nyaman bekerja di tempatnya. Saya ngomong ke agensi kayak gitu, makanya saya tidak menuntut gaji yang gede, standarnya saja, sewajarnya saja. Jadi kerjaku sewajarnya saja, sesuai pengalaman dan keterampilan yang aku miliki. Aku bilang ke agensi kayak gitu. Agensiku panggah ngengkel, masa kamu sedikit-sedikit bahasa Thai bisa? Ya kalau bahasa sehari-hari kayak nyuruh makan, tidur, mandi, nyapu ngepel, apa segala macam itu bisa teman-teman, sedikit-sedikit. Tapi untuk yang celotehan agak gimana, misalkan merayu pasien biar pasiennya mau mandi, mau makan, itu pakai bahasa yang lebih luasnya, lebih panjangnya, itu saya belum bisa menguasai kalau bahasa Thai. Kalau bahasa Mandarin ya kalaupun tidak bisa semuanya ya saya usahakan mengerti gitu ya. Jadi saya lebih ke Mandarin gitu ya, misalkan ada majikan yang menerima saya dengan segala kekurangan saya, oke, nggak apa-apa gitu loh ya. Tapi kalau majikan menuntut bahasa, lebih baik saya mundur, misalkan dituntut pakai bahasa Thai, karena saya memang belum menguasai penuh bahasa itu gitu. Tadi itu waktu bapak di sini yang nomor 1, dia menanyakan untuk bulan ini kamu ngambil libur apa enggak gitu ya. Aku ngomongnya ngambil libur nanti menunggu, dia langsung pahamnya itu saya menunggu apa itu cek lokasi teman-teman, padahal enggak, saya menunggu jadwal pasporan. Nah nanti aku ngambil liburnya waktu jadwal pasporan itu gitu. Soalnya kenapa, nanti waktu pasporan saya harus mencari orang untuk menjaga Simba. Nah itu tujuanku libur untuk bulan ini ya. Jadi saya belum bisa memastikan tanggalnya bos, aku bilang gitu. Saya lagi menunggu, dia pahamnya saya lagi menunggu tanggal untuk cek lokasi. Tapi nggak apa-apa lah. Terus tadi juga bilang, nanti misalkan kamu sudah keluar terus di sini tidak ada orang gimana gitu ya. Dia minta pertolongan ke saya gitu. Nah itu saya nggak tahu bos, kalau temen sih banyak yang dimintai tolong, bisa itu banyak, tapi ya terserah bos, aku bilang gitu. Terus aku juga curhat ke agensi, minta tolong ke saya untuk mengajari anak baru nanti yang akan menggantikan saya. Terus penerjemahku ngomong, tidak boleh, kamu harus keluar dulu sebelum pembantu yang baru datang, terkecuali
pergantian pembantu satu agent itu beda lagi, karena ini pergantian pembantu beda agent. Jadi saya harus keluar dulu baru pembantu yang akan menggantikan saya baru masuk. Jadi menunggu saya keluar dulu baru yang baru dimasukkan ke sini. Jadi saya tidak punya hak, tidak boleh ngajarin pembantu yang baru nanti. Ceritanya seperti itu untuk hari ini. Alhamdulillah aku memang mintanya seperti itu teman-teman. Saya tidak mau mengajari calon pembantu yang baru nanti, biar dia berpikir sendiri, dengan inisiatifnya sendiri, biarkan dia bekerja dengan caranya dia gitu loh. Misalkan nanti tak ajarin, belum tentu dia cocok dengan yang aku ajarkan. Makanya saya lebih baik keluar dulu sebelum pengganti saya datang gitu. Jadi saya sama penerjemahku itu sangat-sangat cocok sekali ya. Saya sebetulnya memang kepinginnya gitu. Alhamdulillah sebelum aku ngomong mereka udah ngomong duluan. Yes, alhamdulillah. Ya udah, ceritanya hari ini cukup segini aja ya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah menonton videonya mulai sampai akhir. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Alhamdulillah. Jadi akhirnya saya keluar sebelum pembantu yang baru datang teman-teman. Itu yang aku harapkan dari dulu. Saya ingin keluarnya itu tanpa mengajari pembantu yang akan kesini gitu ya. Jadi biarkan dia bekerja dengan caranya dia gitu.